Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan kita telah mencapai di kitab Nehemia pasal yang ke-8. Saya berharap dari lubuk hati saya Anda mendapatkan manfaat dari pasal-pasal yang sebelumnya. Dan jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan program kami, Anda dapat menonton kitab-kitab sebelumnya dan episode sebelumnya di website semuakitabsuci.com. Anda akan menemukan semua episode dalam bentuk video dan juga dalam bentuk skripnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia, selamat datang. Selamat datang. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Selamat Juga datang. para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Ishak, saya membutuhkan Anda untuk memberi ringkasan singkat dari pasal 7 sebelum kita memulai pasal yang ke-8. Kita telah melihat di pasal sebelumnya bahwa tembok itu sudah selesai dan Nehemia mulai berorganisasi para hamba masing-masing pada posisinya. Dia menunjuk penjaga gerbang untuk mengontrol masuk dan keluarnya orang. Mereka yang masuk harus membuktikan silsilah mereka berasal dari umat Allah. Tentu saja kota itu terancam oleh musuh yang bisa menempatinya kapan saja dan bisa mengacau. Setelah penjaga gerbang, datanglah para penyanyi untuk membangkitkan pujian di antara umat Allah. Kegembiraan dan penyanyi datang setelah penjaga gerbang, bukan sebelum mereka. Setelah itu datanglah orang-orang Lewi dengan pelayanan mereka yang berhubungan dengan bait suci, ibadah, dan rumah Tuhan. Yang berhubungan dengan ibadah seperti yang telah kita lihat dalam kitab Imamat, pelayanan orang Kehat dan orang Merari, dan sebagainya. Kita juga telah melihat dalam pasal yang sama yaitu pasal 7. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan dan silsilah mereka. Dan kita telah melihat bahwa mereka yang buktikan silsilah mereka dari salah satu diterima, bahkan jika kakek nenek mereka diasingkan selama bertahun-tahun, tapi mereka membuktikan silsilah mereka. Mereka yang tidak membuktikan silsilah mereka tidak dapat masuk ke dalam imamat. Mereka ditolak dari imamat. Dan kita telah melihat pelajaran spiritual yang penting dalam kisah ini, bahwa setiap orang harus dapat membuktikan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan rohani sejati dan bahwa dia berasal dari keluarga Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa pekerjaan itu terus berlanjut. Pertama, masih ada pekerjaan di dalam dan Tuhan juga masih bekerja. Dan itulah yang akan kita lihat di pasal 8. Baik, Saudara Nehemia, saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal ke-8, kemudian kembali untuk mengajukan pertanyaan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di hadapan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah
juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Kata-kata yang sangat berkuasa, Saudara Nehemia. Ya, Mohon komentar Anda tentang ayat-ayat yang baru kita baca. inilah fase baru dalam sejarah rakyat yang kembali dari pengasingan mulai dengan menegakkan otoritas firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengajaran dan pernyataan kehendak Allah di antara umatnya. Sebenarnya ini adalah pemandangan yang sangat indah. Ketika semua orang berkumpul, semua pria dan wanita, dan semua yang bisa memahami firman dikumpulkan bersama. Dan yang menarik perhatian saya adalah bahwa mereka lah yang meminta kepada Ezra sang juru tulis Untuk membawa kitab untuk hukum. membawa kitab hukum Musa yang telah Tuhan perintahkan kepada Israel. Ada kerinduan untuk firman Tuhan. Dan itu yang Alkitab katakan. Carilah pengajaran dan carilah kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Apa dasar dari kebangkitan rohani? Kembali ke Alkitab. Dan Alkitablah satu-satunya sumber ajaran dan pedoman hidup. Seluruh Alkitab Dan Alkitab saja. Alkitab saja, tanpa penambahan atau pengurangan. Pemandangan yang sangat indah yang kita rindukan untuk dilihat di gereja-gereja kita. Semua orang, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan selama mereka bisa mengerti. Mungkin Ezra menyiapkan sesuatu untuk anak-anak, saya tidak tahu. Itu tidak disebutkan di sini. Tetapi dia menyebutkan bahwa mereka yang mendengar firman Tuhan adalah mereka yang dapat mengerti. Dan ada orang yang membantu mereka untuk mengerti. Tidak hanya membaca, perhatikan cara di mana hal itu dilakukan. Ezra sedang membaca kitab suci dalam kitab hukum, dan kemudian para pembantu berjalan di antara orang-orang untuk membuat mereka mengerti. Mereka membaca dengan keras. Satu bacaan yang khas. Nyaring. Ya, dengan suara keras, tetapi para pembantu juga berjalan di antara orang-orang untuk membuat mereka memahami bacaan. Saya berharap bahwa studi Alkitab Pemandangan yang sungguh indah. dalam Iya. pertemuan kita bisa seperti itu. Misalnya ada bagian yang dibaca, maka ada kelompok untuk diskusi dan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga umat Tuhan akan mengerti firman Tuhan. Amin, amin. Di antara hal menakjubkan dalam pemandangan indah ini adalah tokoh utama dalam kitab ini, yaitu Nehemia. Tapi Nehemia dalam bahasa Perjanjian Baru adalah seorang gembala atau uskup. Apakah yang Anda maksud dengan uskup dan gembala? Pekerjaan gerejawi ataukah apa? Ya, orang-orang yang melakukan pelayanan ini. Tidak harus orang tertentu. Tidak harus orang tertentu. Tapi Ezra adalah juru tulisnya yang mengerti kitab hukum sehingga mereka membawanya. Spesialisasi dalam pelayanan adalah baik. Ada orang yang diberi karunia oleh Tuhan dalam lebih dari satu aspek, tapi itu masalah lain. Tapi di sini Ezra bertanggung jawab atas masalah ini. Hal kedua ini demikian saya pada gambaran yang indah di Perjanjian Baru. Paulus sang rasul memberitahu Timotius, sampai aku datang, bertekunlah dalam baca kitab-kitab suci. Membaca adalah pelafalan. Makna aslinya dari bahasa Yunani adalah pengajian. Membaca dengan keras dengan di suara hadapan yang audiens. keras. Dan juga mereka membaca secara khas. Seperti yang telah kita dengar dari saudara terkasih kita Nehemia, mereka menjelaskan artinya karena beberapa kata mungkin sulit. Jadi mereka akan baca dan menjelaskan arti dari kata-kata tersebut. Dan seperti yang telah kita pahami, ada orang yang membantu mereka untuk mengerti. Dan menurut saya itulah yang kita butuhkan di setiap era, dan itulah awal kebangunan rohani. Benar, baik. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda kembali setelah rehat. Daud sang raja berkata pada zaman dahulu tentang firman Tuhan, "Betapa aku cintai Tauratmu.
Aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saya punya pertanyaan. Silakan. Di ayat 5 dan 6, saat Ezra mulai membaca kitab hukum, kita menemukan bahwa semua orang berdiri. Mengapa? Dan yang kedua adalah mengapa orang-orang berdiri di samping Ezra ketika dia sedang membaca. Mengapa semua orang berdiri saat membaca hukum? Saya melihat banyak hal di dalamnya. Hal pertama, saya merasa itu semacam rasa hormat dan takluk. Dan secara umum dalam praktek spiritual, meskipun bersifat spiritual, namun selalu berhubungan dengan posisi fisik tertentu. Orang tersebut mungkin berdoa sambil duduk. Tuhan tidak mengatakan tidak untuk itu. Tapi lebih baik berdiri. Dan yang terbaik adalah berlutut. Jadi posisi fisik dalam latihan spiritual mengungkapkan keadaan ramah dalam menanggapi tindakan tersebut. Tapi tidak ada kewajiban pada posisi fisik tertentu. Misalnya jika Anda membaca Alkitab sambil berdiri, itu bagus. Tetapi jika Anda sedang duduk, tentu tidak ditolak juga. Jadi tidak ada posisi fisik yang wajib. Tidak ada kewajiban dalam agama Kristen. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan dengan kasih. Jadi mereka berdiri untuk menghormatinya. Hal kedua, jelas bahwa mereka akan membaca sepanjang hari. Jadi saya pikir bahwa adalah pengaturan yang baik untuk berdiri. Karena jika mereka duduk setelah setengah jam, beberapa mungkin terganggu ataupun tertidur. Tetapi baik jika berdiri untuk fokus. Mereka berdiri selama 6 jam. Mereka berdiri selama 6 jam dan saya pikir ketika ada pekerjaan spiritual tidak ada yang mendapatkannya. Membosankan. Tidak ada yang akan melihat jam tangannya. Ya, kapan selesainya? Pertemuan itu akan berlangsung lama. Kapan mereka akan menyelesaikan nyanyian pujian? Kapan pengkhotbah akan selesai? Jam berapa sekarang? Sebenarnya saudara, ayat itulah awal kebangkitan. Jika Anda menginginkan kebangunan rohani, itulah kebangunan rohani. Kebangunan rohani membuat saya lupa waktu dan tempat saya dan semua orang dan memikirkan Tuhan. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa pertemuan kita harus tanpa akhir. Tetapi apa yang saya katakan adalah ketika ada kebangunan rohani dan hadirat Tuhan terasa, hanya pada saat itulah tidak akan ada kebosanan dalam kedatangan Tuhan yang dengan sedih diungkapkan bukan dari kondisi pelayan tapi kondisi orang yang bosan karena tidak bisa melihat Tuhan. Mengenai bagian kedua dari pertanyaan saudara terkasih tentang orang-orang yang berdiri di samping Ezra sedang membantu orang-orang untuk mengerti, dan ini adalah yang sangat penting. Dan saya berharap pemirsa terkasih membaca Alkitab. Dan itu luar biasa, beberapa orang beritahu saya bahwa mereka baca Alkitab setiap hari, jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan penting. Apakah Anda mengerti apa yang Anda baca? Seseorang akan mengatakan pada saya bahwa yang paling penting adalah baca Alkitab di pagi hari dan sebelum tidur. Itu bagus. Tuhan berkati Anda. Tapi apakah Anda mengerti? Karena seorang mungkin terus baca tapi tanpa memahami. Sida-sida Ethiopia setia dan dia berkata pada Filipus dalam Kisah Para Rasul 8, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kami berharap dari lubuk hati kami bahwa program seperti semua kitab suci dapat menjadi salah satu alat bantu rohani dalam memahami Alkitab. Ada penafsiran, pelayan, dan guru. Sebagai orang-orang demikian, mereka menyebar di antara orang-orang. Baik dengan berkhotbah atau membantu mereka untuk memahaminya secara langsung atau melalui buku-buku mereka. Saat ini, kita memiliki buku, internet, dan multimedia. Benar. Saudara Nehemia, perlu saya ketahui dari ayat-ayat ini beberapa cara yang bisa membantu untuk saya membaca dan memahami Alkitab. Kita telah melihat bagaimana Ezra dan orang-orang bersamanya membantu orang-orang untuk memahami. Kami juga ingin belajar bagaimana cara membaca Alkitab dengan cara yang membantu kita untuk bisa memahaminya juga. Sebenarnya dia menjelaskan kepada kita secara detail di sini. Ketika Ezra pertama kali membuka kitab itu, dikatakan Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Lalu semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ada periode pujian.
dan bernyanyi saat Ezra memimpin orang-orang untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepada Tuhan, dan orang-orang menjawab Menanggapi. dengan berkata amin, amin. Kemudian Ezra membaca teks tersebut sebagaimana aslinya. Dan setelah itu mereka menjelaskan artinya kepada orang-orang dan membuat mereka mengerti artinya. Untuk memastikan bahwa masing-masing dari pria dan wanita ini telah memahami apa yang dibaca. Dan secara umum ada 5 hal yang harus dilakukan di depan firman Tuhan. Mohon beritahu kami tentangnya. Pertama, saya harus membacanya. Saya menyarankan pemirsa kita yang terkasih untuk membaca firman Tuhan secara berurutan. Untuk apa? Artinya jika perjanjian lama mulailah dari Kejadian. Dan baca hari ini 1, 2, 3, sebanyak yang dia bisa baca dan pahami. Sehingga dia bisa mendapatkan gambaran yang lengkap dan mengerti tingkatan pewahyuan ilahi. Jika perjanjian baru mulailah dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian dia harus membaca Kisah Para Rasul, kemudian mulai belajar dari surat-surat secara berurutan terus-menerus. Kemudian dia harus merenungkan, bukan hanya membaca sambil lalu, seperti membaca koran atau majalah, tidak seperti itu. Saya harus menghidupi tulisan ini. Merenungkan setiap kata-kata dan berhenti sebelum setiap kata dan setiap frase. Kemudian saya harus mempelajarinya lewat penafsiran, seperti yang dijelaskan Saudara Isa kepada kita. Saya akan melanjutkannya jika saya benar-benar memiliki keinginan untuk mempelajari firman Tuhan. Tidak akan sulit untuk melanjutkannya dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Untuk program seperti ini di mana sebuah episode disiarkan dan kita mempelajari Alkitab secara teratur. Alat pendalaman Alkitab adalah tafsiran. Kita juga menggunakan peta, juga Kamus dan menggunakan indeks. kamus. Menghadiri pertemuan pelajaran Alkitab, Menghadiri pertemuan pendalaman Alkitab di gereja, mencari tempat-tempat yang menyediakan pelajaran Alkitab, juga menghafal bagian-bagian dalam firman Tuhan. Sangat penting. Alkitab berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, dan tulisan dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 4, jika engkau mencari seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Yang berarti menghafal bagian-bagian dari firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Tapi yang kelima dan yang terakhir sangatlah penting, yaitu menjalankan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Dan membiarkannya memiliki otoritas atas hati dan nurani untuk membarui pikiran dan menyesuaikan hidup saya. Saudara Ishak, jelas firman itu berdampak di ayat 10 sehingga orang-orang itu menangis. Saya ingin komentar Anda tentang dampak itu. Tetapi setelah kita kembali dari rehat. Pemirsa terkasih, kami akan kembali lagi menemui Anda setelah rehat. Saya telah bertanya kepada Anda sebelum rehat tentang dampak firman Tuhan pada jiwa. dampak firman Tuhan adalah dampak ganda. Ketika orang-orang pertama kali mendengar firman Tuhan, mereka sangat tersentuh dan merasa menangis. Karena mereka merasakan jarak yang sangat jauh antara apa yang Allah telah katakan dalam Dan kitab status suci mereka. dan status di mana mereka hidup. Selanjutnya mereka merasa bahwa mereka perlu mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat dan minta belas kasihan Tuhan. Dan ini adalah hasil pertama yang benar dan normal dari membaca firman Tuhan. Ada banyak perumpamaan untuk firman Tuhan di dalam kitab suci, di antaranya adalah cermin. Dan palu yang menghancurkan batu menjadi berkeping-keping. Dan banyak hal yang mereka manfaatkan. Namun di sisi lain mereka bertobat dan mengaku. Jadi Ezra dan orang-orang yang bersamanya memberitahu bahwa mereka ini adalah hari baik dan mereka harus makan dan bersuka cita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka bersuka cita? Ya, mereka melakukannya. Ada sukacita besar pada hari itu karena firman Tuhan membuat orang itu bersuka cita, tapi mana lebih dulu, kesedihan atau kegembiraan? Orang-orang yang ingin bergembira tanpa bersedih karena dosa tidak akan pernah berduka atas dosa dan tidak akan pernah bertobat dan tidak akan pernah mengalami sukacita rohani. Tapi Alkitab beritahu kita sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Saya ingin mengakhiri kata-kata saya dengan pengalaman kecil, saudara Ayat. Kembali ke Alkitab selalu membawa sukacita Dan perubahan. dan perubahan.
Saya akan mengatakan dua ide sederhana. Habakuk misalnya dalam kitabnya, tampak bingung dan bertanya-tanya, kemudian dia berdiri di tiang jaganya dan berdoa dan mencela Tuhan. Tapi di pasal 2 ketika dia melihat kitab hukum dan tahu apa itu wahyu ilahi, kata di pasal 3, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kedua murid Emmaus sedang berjalan dengan sedih, tapi ketika Tuhan mulai berbicara kepada mereka dengan firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa mereka kembali dengan Dengan hati gembira. yang menggebu-gebu. Dan mereka berkata satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika kita suci dibukakan di hadapan Sila Ethiopia, dikatakan ia meneruskan perjalanannya Benar. dengan sukacita. Jika kita membawa firman Tuhan bersama kita setiap hari, pasti perjalanan kita akan berakhir dengan sukacita. Kembali ke firman pada intinya tidak hanya mengubah penampilan. Tepat. Baik, ada pertanyaan dari hadirin. Kita telah melihat orang-orang menangis dan meratap di ayat 10 dan bersukacita dalam ayat 12. Apa perbedaan emosi ini meskipun dalam kedua kasus ini mereka mendengarkan firman Tuhan? Oke, firman Tuhan membuat mereka sedih dan setelah itu mereka bersukacita. Bagaimana kesedihan dan kegembiraan ini disebabkan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan dijelaskan dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup Dan kuat? dan berkuasa. Apa artinya? Artinya bekerja dan berdampak pada jiwa dan roh. Jadi ketika orang itu mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus menerapkan firman Allah kepada hati dan nuraninya sesuai dengan kondisinya. Jika kondisinya tidak sesuai dengan tingkat selanjutnya yang terungkap dalam firman Tuhan, maka akan menghasilkan Duka. duka. Dan ini adalah kesedihan yang saleh untuk pertobatan yang mengarah pada hasil yang baik. Dan jika kondisinya sesuai dengan firman Tuhan, firman itu akan mengungkapkan kepadanya bagiannya. Di dalam Kristus dan siapa dia di dalam Kristus, Roh Kudus akan mengungkapkan Kristus kepadanya melalui firman dan itu menghasilkan sukacita. Dan Roh Kudus mengambil apa yang menjadi milik Kristus, Benar. menyatakannya dan membuat kita bersukacita. Seperti yang Nehemia katakan, sukacita yang berasal dari Tuhan Akan menjadi kekuatanmu. menjadi kekuatanmu. Tapi umumnya, emosi bukanlah skala yang terakhir untuk reaksi yang diperlukan. Tapi saya harus kembali ke firman Tuhan dan mengukur status menurut firman Tuhan. Dan juga perubahannya. Perubahan terkadang terjadi setelah mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya, Beberapa orang mungkin membaca Alkitab dan cara membaca Alkitab mempengaruhi emosi mereka. ya, Apakah efeknya berarti Alkitab itu efektif? Atau kitab yang efektif adalah kitab yang mengubah mereka yang sebenarnya mendengarnya? saudara ayat, bagaimana kita berubah memberitahu kita tentang ini. Dalam surat Roma pasal 12 dari awal pasal dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah bagaimana? Dengan pembaruan. Oleh pembaruan budimu. Bagaimana pikiran diperbarui? Dengan firman Tuhan, sebagaimana firman Tuhan membarui pikiran, dia mengubahkan hidup. Benar. Saudara Ishak, pertanyaan terakhir untuk Anda. Karena Alkitab adalah topik utama pasal 8, jadi kami ingin mengetahui beberapa langkah praktis tentang bagaimana untuk lebih dekat dengan Alkitab. Ezra melakukannya dan mendapatkan manfaat darinya. Pada awalnya di 2 ayat pertama dia membaca kitab hukum. Dan kemudian kedua di ayat 8 mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Jadi mereka memberi pengertian dan bantu mereka untuk mengerti. Jadi membaca, kemudian memberi pengertian, kemudian membantu orang untuk Membantu mengerti. orang untuk mengerti. Memberi penjelasan berarti menjelaskan arti firman. Artinya, Arti linguistik. Pemahaman untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita di bagian ini. Juga di ayat 13 mengerti segala firman yang diberitahukan. Ketika mereka mendatangi Esra sang juru tulis, pada hari kedua untuk membuat mereka mengerti. Cerita diakhiri dengan orang-orang yang menerapkan hukum. Kita juga akan melihat bahwa di dalam pasal 13, dan ini adalah langkah yang sangat penting, yaitu orang-orang yang membaca dan memahami apa yang dijelaskan pada mereka. Tidak hanya bergembira, benar. tapi menerapkan. Ya, benar. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kita telah mengetahui bahwa orang-orang membutuhkan orang lain untuk memberikan arti firman kepada mereka. Apakah artinya orang normal dan sederhana manapun yang membaca Alkitab di rumah tidak akan dapat dengan mudah memahaminya dan tidak akan mengerti apa yang Tuhan ingin katakan? Kata-kata yang sangat penting. Apakah itu berarti orang normal manapun tidak akan memahami Alkitab dan butuh komentator?
beberapa bagian dan beberapa fakta sederhana dan jelas di dalam Alkitab. Seperti kisah keselamatan perempuan Samaria dan Nikodemus, itu adalah cerita yang jelas. Dan Tuhan memaksudkannya sederhana sehingga seorang dapat memahami Kristus sendiri secara mungkin. Melalui Apakah itu Alkitab. cukup untuk keselamatan? Iya, dia akan diselamatkan. Tapi sebenarnya Alkitab sendiri mengatakan bahwa beberapa hal dalamnya sulit untuk dipahami. Dan Tuhan telah menunjuk guru di gereja. Mengapa? Mengapa Tuhan menunjuk orang seperti Ezra dan orang yang mengerti hukum untuk tujuan ini? Terkadang seorang percaya mungkin berkata bahwa dia tahu bagaimana mempelajari Alkitab sendiri dan bagaimana memberi pengertian sendiri, dan itu berbahaya karena ini mengarah pada penjelasan yang salah. Penafsiran Alkitab memiliki metodologi khusus dan Dan itu sekolah adalah khusus. karunia. Itulah karunia Mengajar dari Tuhan. adalah karunia Tidak dari semua bisa Tuhan. melakukan Tuhan tidak menghilangkan guru Guru dari gereja. dalam ajarannya. Tepat. Benar. Membagi firman kebenaran dengan benar. Itulah orang yang membagi firman, bukan orang yang mencampur adukan sesuatu dengan sembarangan. Bagus sekali. Jadi, Alkitab sangat jelas bagi mereka yang ingin diselamatkan. Jalan keselamatan dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi, beberapa masalah pengajaran membutuhkan guru dan Tuhan memberikan guru gereja untuk menafsirkan. Dan itu membuat saya ingin bertanya pada Anda. Pelajaran apakah yang Anda dapatkan dari episode hari ini? Kedahsyatan firman Tuhan. Firman Tuhan membuat hal yang luar biasa. Ketika kehidupan sehari-hari konsisten dengan apa yang saya baca, saya pasti bersuka cita. Dan Roh Kudus menghasilkan sukacita di dalam diri saya. Kita telah memahami bahwa tidak cukup hanya membaca firman, tetapi kita harus merenungkannya, mempelajari dan menghafalkan bagian-bagiannya untuk menghadapi peperangan dengannya dan menerapkannya dalam hidup saya agar bisa berubah. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, seperti yang telah kita lihat hari ini, pengaruh firman Tuhan pada orang-orang membuat mereka berduka atas keadaan jahat. Tetapi setelah itu mereka bersuka cita. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa satu-satunya kitab yang dapat kita sebut kitab Allah adalah satu-satunya yang mempengaruhi dan mengubah. Yang saya maksud bukan efeknya, suasana hati saat mendengarkannya, menangis ataupun gembira. Tetapi kitab yang berasal dari Tuhanlah yang mengubah hidup. Kitab yang setelah Anda baca membawa Anda pergi dan bersimpati dengan orang-orang dan mengasihi musuh. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berada di hadapan kitab Allah dan setelah saya selesai membacanya, saya pergi untuk membunuh atau membenci orang. Karena kitab suci adalah kitab Tuhan, ia dapat mengubah hati dan dapat mengubah kehidupan dari kegelapan menjadi terang. Beritahu kami jika Anda ingin mengetahui Alkitab lebih banyak. Saya akan menjumpai Anda di episode selanjutnya. Tuhan menyertaimu. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحوي أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله الرب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.